Hello, welcome back to English with Sam. In this video, we are going to study about label. Pada video kali ini kita akan belajar tentang label. What is label? Apa itu label? Kinds of label, jenis-jenis label. Kemudian part of label, bagian-bagian dari label. Dan yang terakhir, what is label used for? Untuk apa label itu digunakan? Atau untuk apa kita perlu tahu tentang label. Tetapi sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan sampaikan sedikit disclaimer bahwa pada video ini akan banyak sekali nama-nama produk yang akan saya tunjukkan. Nah, di sini saya tidak sedang promosi atau endorse dan saya pun tidak dibayar untuk membuat ini. Ini hanya kepentingan edukasi saja dan sekaligus saya minta izin kepada perusahaan-perusahaan yang punya produk di sini nantinya untuk memberikan izin kepada saya untuk menggunakannya. Terima kasih. Alright, let's go on. The first, what is label? Apa itu label? So, based on Cambridge Dictionary, states that label is a piece of paper or other material that gives you information about the object it is attached to. Nah, jadi berdasarkan kamus Cambridge dikatakan bahwa label itu adalah potongan kertas ataupun material lain yang memberikan informasi atau berisi informasi tentang sesuatu objek ataupun benda di mana kertas tersebut ataupun material tersebut ditempelkan. Atau lebih sederhana saya buat di sini bahwa label itu adalah informasi yang terdapat pada sampul ataupun kemasan obat ataupun produk tertentu. So, if you find the information or the sentences attached on the surface or packaging of a product, it is called as a label. Jadi ketika kita menemukan informasi-informasi ataupun kalimat-kalimat yang terdapat pada sampul ataupun kemasan produk, itulah yang disebut dengan label. So now look at these pictures. Nah, coba perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Nah, kita bisa menemukan banyak sekali kalimat-kalimat ataupun informasi-informasi yang terdapat pada kemasan produk tersebut. Nah, misalkan kita bisa melihat ada tulisan Nestle Milo. Nah, itu adalah bagian dari label. Kemudian ada tulisan Coco Crunch. Nah, itu juga label. Kemudian ada Nestle KitKat. Nah, itu juga label. Sama juga dengan Nestle Fitness. Nah, semua itu ataupun tulisan ini itu merupakan bagian dari label. Second, kinds of label. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari label. As you can see on the screen, there are three pictures here. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, ada 3 gambar di sini yang merupakan perwakilan dari 3 jenis label yang akan kita pelajari. The first one is drug label or medicine label, atau yang pertama label obat. The second one is drink label. Yang kedua adalah label minuman. And the third one is food label. Yang terakhir label makanan. Third, we are going to discuss about part of label. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari label atau informasi-informasi apa saja yang bisa kita temukan pada sampul ataupun kemasan produk. The first, there is brand of product, and the second one is name of product. Nah, pada label ataupun kemasan ataupun sampul produk tertentu, kita bisa menemukan ada brand, ada juga nama dari produk tersebut. Nah, apa yang membedakan brand dan nama produk? Look at these three pictures.
Coba perhatikan 3 gambar berikut ini. Dari sini nanti kita akan bisa menemukan apa bedanya brand dan juga nama produk. Yang pertama bisa kita lihat ada Nestle Danco. Yang kedua ada Nestle Beer Brand. Yang ketiga ada Nestle Milo. Nah, dari 3 gambar ini bisa kita menemukan persamaannya, yaitu ada tulisan Nestle. Nah, Nestle inilah yang disebut dengan brand ataupun lebih sering disebut dengan merek dagang. Sementara Danco, Beer Brand, Milo inilah yang disebut dengan nama produk. The third one is description. Nah, deskripsi ini adalah keterangan lanjutan yang menjelaskan tentang produk-produk tertentu. And then the fourth, content or amount. Konten ataupun amount ini merupakan isi ataupun jumlah yang terkandung di dalam kemasan produk tertentu. Nah, as you can see on this package, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, dalam kemasannya ini tertulis ada 800 gram, 800 G yang ada di lingkaran merah. Nah, itulah yang disebut dengan content or amount, isi ataupun jumlah. Biasanya satuannya ada gram, mililiter, dan juga bentuk kapsul. Yang kelima ada use or uses. Nah, use itu adalah kegunaan ataupun fungsi dari produk tersebut. Nah, pada gambar berikut ini bisa kita menemukan fungsi dari produk makanan Lean Gersini. Yang pertama disebut di sini suppresses your appetite, yaitu menekan selera makan. Yang kedua, lose excess fat and weight, menghilangkan lemak dan berat berlebih dan seterusnya. Nah, jadi di situ dijelaskan tentang fungsi ataupun kegunaan dari produk tersebut. Next, nutrition fact. Nah, nutrition facts ini biasanya kita temukan pada label makanan ataupun minuman. Nutrition fact ini berarti informasi gizi ataupun nutrisi yang terdapat pada produk makanan ataupun minuman tersebut. Nah, contohnya pada produk Lay's yang ada di sini pada gambar, kita bisa menemukan informasi gizinya. Contohnya ada calories 160, ada sodium 150 mg, kemudian potassium 320 mg, and then protein 2 mg. Nah, itulah yang disebut dengan nutrisi ataupun kandungan gizi yang terdapat pada produk Lay's ini. And then ingredient. Nah, ingredient ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat ataupun mengolah produk tersebut, produk makanan ataupun minuman tersebut. Nah, kalau misalkan pada produk Lay's yang dibutuhkan untuk membuat Lay's ini ada ingredient potatoes, vegetable oil, and so on. Jadi dibutuhkan bahan kentang, minyak sayur, dan seterusnya untuk membuat produk Lay's ini. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ingredient ataupun bahan-bahan yang digunakan. Next, direction to use and dosage. Nah, petunjuk penggunaan ataupun dosis. Nah, biasanya ini bisa kita temukan pada label obat ataupun suplemen makanan kesehatan. Nah, coba perhatikan yang ada pada kotak merah yang di atas ini. Ini adalah merupakan petunjuk penggunaan dan dosis. Dibuat di sini, suggested use as a dietary supplement. Take 1 capsules twice daily, 30 minutes before meals, with an 8 ounce glass of water. Nah, jadi dikatakan petunjuk penggunaannya 1 kapsul 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan dengan minum 8 gelas air. Ya, seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan petunjuk penggunaan dan juga dosis. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan. Bagaimana barang ataupun
benda tersebut disimpan. Nah, coba perhatikan yang ada pada kotak merah yang kedua ini yang ada di bawah. Di sana disebutkan petunjuk penyimpanan barang ataupun produk ini. Dikatakan bahwa keep out of the reach of children, do not use if safety seal is damaged or missing, store in a cool and dry place. Jadi dikatakan petunjuk penyimpanannya itu supaya ditempatkan jauh dari jangkauan anak-anak, dan jika segel dari kemasan ini sudah rusak, jangan digunakan atau dipakai lagi. Kemudian simpan di tempat yang dingin dan juga kering. Jadi itulah yang disebut dengan direction to store, petunjuk penyimpanan. And the last one is expiration date. Nah, saya rasa ini sudah sering kita lihat ya. Expiration date itu berarti masa kadaluarsa atau batas akhir berlakunya barang, makanan, minuman ataupun obat tersebut. Nah, coba perhatikan gambar ini yang ada di kotak merah. Di sana dituliskan EXP date ataupun expiration date. Dituliskan ada 12/03/20. Nah, itu artinya masa berlakunya barang ini pada tanggal 12 bulan 3 tahun 2020. Jadi kalau lewat dari tanggal, bulan, dan tahun tersebut, maka barang tersebut sudah harus ditarik, dimusnahkan, dan tidak bisa lagi untuk digunakan. So that's all the part of label that we need to know. Jadi itulah beberapa tadi bagian-bagian dari label yang perlu kita ketahui. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian label yang terdapat pada bungkus kemasan produk ini yang ada pada gambar ini. Kita akan menemukan dan menganalisisnya, yang mana dia, namanya, yang mana petunjuk penggunaannya, yang mana ingredientnya, yang mana expiration date-nya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini bisa kita menemukan yang pertama ada name of product, itu ada Mary's Gone Cracker. Nah, produk ini adalah produk cracker ataupun makanan. Kemudian yang kedua kita bisa menemukan description. Nah, description ini adalah keterangan tambahan yang menjelaskan tentang produk tersebut. Di sana dituliskan organic, gluten free, wheat free, non GMO, vegan, dairy free, whole grain, and kosher. Nah, itu merupakan bagian dari deskripsi yang memberikan penjelasan tambahan tentang produk tersebut. And then nutrition fact, informasi gizi ataupun nutrisi yang terkandung di dalam produk tersebut. Nah, di sini dituliskan ada total fat 6 gram, kemudian sodium 210 mg, kemudian protein 1 grams. Nah, itulah merupakan informasi nutrisi ataupun gizi yang tergantung di dalam label ini, label makanan Mary's Gone Crackers. Kemudian kita juga bisa menemukan ingredients ataupun bahan yang digunakan untuk membuat makanan ini, produk makanan ini. Seperti dibuat di sini ada rice, tapioka, potato, dan seterusnya. Nah, itulah beberapa jenis label yang bisa kita temukan pada produk ini. Bagaimana dengan gambar yang ini? Minute Maid Premium Kids. Nah, ini sangat sering kita temukan ya. Ini adalah produk minuman. Nah, apa label yang bisa kita temukan pada gambar ini? Ya, yang pertama terdapat name of product, nama produknya, nama barang ini disebut dia Minute Maid Premium Kids. Nah, itulah yang disebut dengan namanya. And then nutrition fact, informasi gizi yang terkandung di dalam minuman tersebut. Di sana dibuat misalkan calories 110, kemudian sodium 15 mg,
potassium 450 milligrams, sugars 24 grams, and so on. Nah, jadi itulah informasi-informasi gizi yang terdapat pada barang ini. Kemudian apalagi yang bisa kita temukan di sini? Ada juga description, keterangan tambahan yang menjelaskan tentang produk tersebut. Nah, dibuat di sana 100% orange juice, no added sweeteners. Nah, jadi dikatakan bahwa produk ini adalah 100% jus orange ataupun jus jeruk tanpa tambahan pemanis yang lain. Nah, selain itu apalagi yang bisa kita temukan di sini? Label apa? Itu ada ingredients ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman tersebut. Nah, bisa kita baca ya. And then yang terakhir ada direction to store, petunjuk penggunaan. Nah, lihat di kotak merah ini, di sana dibuat keep refrigerated. Nah, berarti di sini kita harus selalu menyimpan barang ini di tempat yang dingin, tidak boleh di tempat yang panas. Seperti itu ya. Look at this third picture. Coba perhatikan gambar yang ketiga ini. Ini adalah label obat. Nah, apa saja informasi ataupun label yang terdapat pada gambar ini? Ya, yang pertama kita bisa menemukan brand of drug. Nama brand dari obat ini adalah Vicks. Nah, seperti yang kita tahu semua, bahwa jika kita pergi ke toko obat, kita bisa menemukan banyak sekali jenis-jenis obat ataupun nama-nama obat yang memiliki brand Vicks. Ya. Kemudian ada name of drug, nama obatnya. Nah, apa nama obat ini? Nah, di sini dituliskan Fever Drops Plus Cuts Lozenges. Nah, jadi nama obat ini adalah Fever Drops. Ini adalah obat batuk. Kemudian uses. Nah, uses ini kegunaan ataupun fungsi dari obat tersebut. Nah, di sini dibuat ada 3. Yang pertama, relief cough, menyembuhkan ataupun melegakan batuk. Kemudian ada clear block nose, melancarkan hidung tersumbat. Kemudian yang ketiga, soothe sore throat. Nah, yaitu melegakan sakit tenggorokan. Nah, apalagi label yang bisa kita temukan pada gambar ini? Ada direction to use and dosage, petunjuk penggunaan dan dosis. Nah, pada obat ini dituliskan di sana adults and children over 6 years, dissolve 1 lozenge in your mouth every 2 hours as needed. Jadi petunjuknya dikatakan di sini digunakan oleh orang dewasa dan juga anak di atas 6 tahun dengan cara memakan ataupun meminumnya setiap 2 jam sekali sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian yang terakhir ada direction to store, petunjuk penyimpanan. Di sini dibuat store below 25 degree Celsius. Nah, jadi kita harus menyimpan obat ini di bawah suhu 25 derajat Celcius. Ya. Jadi itulah bagian-bagian label yang bisa kita temukan ataupun kita analisis yang terdapat pada label makanan, label obat, dan juga label minuman. Nah, jadi kadang-kadang kita menemukan pada label tersebut tidak semua lengkap. Ada juga yang cuma ada 3, 4, 6 dan seterusnya. Ada juga yang lengkap. Jadi kalau kamu menemukan nanti pada kemasan produk itu informasi-informasi tersebut, nah itulah yang disebut dengan label. What is label used for? Nah, setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang label dari sebuah produk, dari makanan, minuman, ataupun obat tertentu, nah apa gunanya itu untuk kita? Untuk apa label itu digunakan? Ya, yang pertama gunanya
to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang sehat dan aman. Nah, setelah kita mengetahui semua informasi-informasi yang terdapat pada label tersebut, maka kita bisa memilih apakah barang tersebut aman, apakah barang tersebut sehat, apakah kita bisa menggunakan barang tersebut apa tidak. Misalkan, kalau misalkan kita lihat pada gambar tersebut ataupun pada label itu, expired date-nya ataupun expiry date-nya, tanggal berlaku barang tersebut adalah tahun 2010, sementara sekarang sudah tahun 2021 misalkan. Maka dengan melihat itu, kita akan bisa memilih bahwa makanan tersebut, minuman tersebut, obat tersebut tidak lagi bisa kita gunakan. Jadi itu produk yang tidak aman dan tidak sehat untuk kita gunakan. Kemudian, to avoid harmful effect, untuk menghindari dampak yang buruk. Nah, misalkan pada obat dikatakan di sana bahwa obat tersebut tidak boleh digunakan ataupun dikonsumsi oleh anak berumur 6 tahun ke bawah. Maka dengan membaca informasi tersebut, kita tidak bisa menggunakannya untuk dia. Nah, kalau diberikan itu akan menimbulkan dampak yang buruk untuk dia. Jadi dengan mengetahui informasi, maka kita bisa menghindari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, to get the best result, untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, misalkan pada saat kita mengalami sakit kepala, kemudian kita membaca label obat. Nah, kita ambillah obat sakit kepala, jangan mengambil obat sakit perut atau sakit gigi misalkan, untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan label ataupun informasi yang terdapat pada bungkus kemasan ataupun label produk makanan, minuman ataupun obat tersebut, untuk kita bisa mendapatkan hasil terbaik, untuk menghindari dampak yang buruk, dan juga kita bisa memilih produk yang aman dan sehat untuk kita. Alright, look at these pictures. This is a food label. Ini adalah label makanan. Dan saya ingin bertanya, what is the name of product? And is it safe to consume it now? Why? Nah, coba dijawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apa nama produk ini? Dan apakah ini masih aman digunakan sekarang? Dan jelaskan alasanmu kenapa. And that's all for today. That's all our materials. Demikianlah materi kita hari ini tentang label. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik dan materi-materi lainnya dari kami. Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.